Salam damai dan sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, dalam keadaan apapun saudara-saudara di minggu ini. Kita jumpa lagi dalam program mingguan Renungan Jemaat GKI Efata Matalamaji. Sebelum kita ada pada perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur minggu ini kami masih dapat kesempatan untuk merenung Yesus yang menampakkan diri kepada semua murid. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya kami mendengar kisah penampakan itu dan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk murid-murid dalam hidup, kerja, dan pendapatan kami di minggu kedua bulan April, juga di minggu ketiga setelah kebangkitan Yesus Kristus diperingati tahun ini. Amin. Saudara-saudara, tema perenungan kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49 adalah kebangkitan Yesus, pengharapan dunia. Kebangkitan Yesus, pengharapan dunia. Minggu lalu kita merenung dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 tentang kisah Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya di jalan ke Emmaus. Minggu ini kita merenung Yesus menampakkan diri kepada semua murid di Yerusalem. Ada hal-hal yang mirip, tapi juga ada hal-hal yang berbeda dari penampakan Yesus kepada Kleopas dan temannya dari Yerusalem ke Emmaus, dan penampakan Yesus kepada semua murid di Yerusalem. Kemiripan dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya ini, yaitu Yesus sama-sama berkata kepada mereka bahwa Mesias harus menderita. Semua yang tertulis dalam kitab suci harus digenapi. Tapi dua murid maupun 11 murid yang lain sama-sama tidak mengerti sampai Yesus membuka mata mereka, barulah mereka mengerti bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci sudah digenapi. Perbedaannya adalah pada waktu Yesus sesudah bangkit dari kematian dan berjalan dengan kedua murid ke Emmaus, kedua murid ini tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Dan pada waktu Yesus menampakkan diri kepada semua orang yang berada di dalam satu rumah yang terkunci rapat, mereka menyangka bahwa Yesus hantu. Saudara, dua murid menyangka bahwa mereka tidak melihat Yesus, mereka tidak tahu tentang itu Yesus, sementara 11 murid yang lain menyangka Yesus itu hantu. Walaupun Yesus menemukan sikap murid-muridnya ini masih meragukan penampakannya pada mereka, tetapi Yesus tidak kecewa untuk mereka. Sebaliknya Yesus begitu mengasihi mereka. Karena itu Yesus mau mengampiri di jalan mereka ada. Yesus mau mengampiri di mana mereka ada. Hasil dari Yesus mengampiri mereka dalam firman Tuhan kali ini, Lukas menyatakan ada beberapa kejutan. Pertama, dengan semangat yang berkobar-kobar,
Dua murid yang berpikir pulang kampung supaya tenang ketika Yesus bertemu dengan dua murid ini. Mereka dua menggugurkan niat mereka untuk pulang kampung itu, untuk segera kembali ke Yerusalem, menyampaikan kebangkitan Yesus bagi murid-murid yang lain. Dan mereka dua lakukan itu. Kejutan yang kedua, Lukas mengabarkan dalam firman Tuhan ini, pada waktu mereka bercakap-cakap tentang berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh perempuan-perempuan dan dua murid ini, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Kejutan yang ketiga yang Lukas sampaikan dalam firman Tuhan ini, ketika mereka masih meragukan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka itu, Yesus menyampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid ini adalah pesan surgawi yang dirindukan. Ini yang menjadi pengharapan dunia. Pada bagian firman Tuhan ini, khusus ayat 37, Lukas menyampaikan kejutan yang keempat. Walaupun Yesus sudah berdiri di tengah-tengah mereka, menyampaikan damai sejahtera bagi mereka, tetapi belum memberikan sukacita bagi mereka. Sebaliknya mereka masih berada dalam ketakutan dan keterkejutan. Buktinya mereka menyebut Yesus, guru itu hantu. Saudara-saudara, walau begitu Yesus dengan tenang dan penuh sukacita menjelaskan kepada mereka hal yang penting harus mereka kabarkan. Nah, ia sudah bertemu dengan orang lain, Yesus sekarang bertemu dengan orang dalam yang Yesus andalkan untuk terus menyampaikan kebangkitannya. Rabah tanganku, lihat kakiku, semua ini bukti dari aku telah bangkit. Kamu ada makan apa? Berikan, aku juga mau makan. Itu semua pendekatan yang Yesus lakukan supaya mengurangi keterkejutan, ketakutan mereka, dan mereka siap untuk menerima perintah Yesus memberitakan Injil. Saudara-saudara, Lukas juga menyampaikan Yesus memperingatkan murid-muridnya setelah ia makan ikan goreng yang mereka beri kepadanya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Saudara, dalam ayat 45, Yesus membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti kitab suci. Mereka mengerti bahwa benar Yesus telah bangkit. Kemudian dalam ayat 46 dan 47, Yesus menyampaikan perintah kepada mereka tentang pertobatan dan pengampunan. Dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disebarkan kepada segala bangsa. Lukas menyampaikan, setelah menyampaikan perintah itu, Yesus melanjutkan dengan memberikan jaminan penyertaan sebagaimana yang Allah telah janjikan penyertaan kepada Yesus, kepada murid-murid melalui Roh Kudus. Jika mereka mau menyampaikan pertobatan, pengampunan Injil ke seluruh bangsa, maka Roh Kudus pasti menolong mereka. Dengan catatan mereka tinggal di Yerusalem sampai mereka dipenuhi oleh janji Tuhan, memperoleh Roh Kudus dan mereka keluar
Dan itu mereka buktikan. Mereka setia menanti Roh Kudus. Waktu Roh Kudus tiba, mereka menerima kuasa Roh Kudus dan masing-masing pergi ke tempat pekabaran Injil yang sudah dikerjakan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, dari firman Tuhan ini beberapa hal perlu kita renung dalam minggu baru ini. Pertama, kita selama perayaan masa raya sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus itu berada pada posisi mana? Takut, ragu-ragu, mengklaim diri sendiri yang selamat, atau selama masa peringatan sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus, kita tidak takut, kita berani, kita tidak tinggal di dalam saja, kita keluar memberitakan kebangkitan Yesus. Bagian ini penting. Sejak abad pertama sampai hari ini, di mana-mana termasuk di Indonesia, di tanah Papua, di Papua Barat Daya, di kota Sorong, ajaran-ajaran baru baik dari pihak-pihak lain maupun dari pihak-pihak dalam yang meragukan kebangkitan Yesus ini terus masuk. Terus mengajarkan supaya orang-orang Kristen tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Orang Kristen tidak lagi percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus menjadi pengharapan dunia, supaya orang Kristen dan mereka sama-sama tersesat. Saudara, pada bagian ini kita diingatkan untuk apapun yang menimpa kita. Pekerjaan memberitakan kebangkitan Yesus, pekerjaan memberitakan pengharapan bagi dunia melalui kebangkitan Yesus Kristus, ini mesti kita kabarkan. Kita tidak boleh menjadi lengah, apalagi termakan isu ajaran-ajaran baru untuk tidak memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang perlu kita renung. Banyak orang bisa kecewa dengan hari-hari hidup mereka yang tetap bergumul, bekerja bagi Tuhan, tapi mereka tidak banyak mengalami keberuntungan-keberuntungan. Lalu mereka kecewa terhadap Yesus Kristus. Bagi kita, sifat dan sikap itu tidak perlu ada pada kita. Biar kita mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, tapi kita tidak kecewa terhadap keadaan yang kita hadapi. Keadaan yang kita hadapi ini sesungguhnya adalah waktu Tuhan menguji kita. Apakah kita kuat dan bilang bahwa Tuhan adalah pengharapan kita? Ia akan membuka kemungkinan-kemungkinan baru menjadi kepastian-kepastian baru untuk kita yang hidup dalam damai dan sejahtera atau tidak. Hal ketiga, dan ini penting untuk kita lakukan. Jika kita mau pengharapan kita dalam segala bidang kehidupan kita capai di dunia ini, di kota Sorong, di Papua Barat Daya, di tanah Papua, di Indonesia, dan di mana-mana tempat, banyak hal boleh kita kerjakan. Tapi dua hal yang mesti kita kerjakan supaya pengharapan dunia ini, pengharapan bangsa ini, pengharapan gereja kita bisa capai adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Itu dua amunisi, itu dua senjata, itu dua kekuatan dari banyak kekuatan yang dunia ini tawarkan, yang mesti kita punya supaya pengharapan kita menjadi kenyataan. Jangan takut, beritakan Injil, beritakan kebangkitan Yesus. Itu pengharapan dunia. Pasti Roh Kudus menyertai kita kalau kita berani, tidak takut, memberitakan Injil, memberitakan kebangkitan Kristus, memberitakan pengharapan dunia. Maka Roh Kudus senantiasa menjadi jaminan untuk kita sampai kita mencapai kepenuhan dalam segala hal. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.